Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin, teman-teman sekalian, sahabat Muhammad Zabir, insyaallah kita pada pertemuan kali ini membahas terkait dengan dark psikologi. Nah, ada beberapa hal yang menarik di buku ini. Yang pertama itu kita membahas tentang manipulasi psikologi. Nah, untuk mengetahui apa itu manipulasi psikologi, kita harus mengetahui apa itu pengertian dari manipulasi psikologi. Teman-teman, manipulasi psikologi itu adalah suatu proses di mana kita menggunakan kata-kata psikologis untuk mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku orang lain. Jadi kita menggunakan kata-kata untuk memanipulasi pemikiran atau mempengaruhi pemikiran seseorang, perbuatannya, serta emosinya. Nah, manipulasi ini teman-teman sekalian, ada sisi baiknya kita belajarnya dan ada sisi buruknya kita belajarnya. Yang pertama, kita bahas sisi baiknya dulu. Apa sisi baik dari kita belajar terkait dengan manipulasi ini? Yang pertama, tentu kita mengetahui orang-orang yang melakukan manipulasi kepada kita ataupun kepada orang lain. Yang kedua, baiknya kita mempelajari ini, kita dapat membentengi diri kita dari orang-orang manipulator. Dan kita pun bisa memberikan edukasi serta pembelajaran kepada mereka, teman-teman kita semua ini, agar mereka tidak mudah dimanipulasi. Lalu apa sisi buruknya? Sisi buruknya adalah kita yang menjadi manipulator itu sendiri. Orang yang belajar manipulasi ini, itulah mereka yang akan menggunakan ilmunya sendiri untuk menjadi orang-orang manipulator, orang-orang manipulasi. Nah, itulah bahayanya belajar ini. Teman-teman sekalian, tentu kita belajar ini diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli man nawa." Maka kita luruskanlah niat kita itu untuk belajar karena Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan nilai keberkahan serta nilai spiritual dan nilai kebaikan terhadap ilmu yang kita pelajari pada saat ini. Nah, teman-teman sekalian, kita akan membahas beberapa hal terkait dengan manipulasi ini. Yang pertama, tentu orang-orang yang ingin memanipulasi seseorang itu akan memberikan pujian yang sangat luar biasa sehingga dia merasa terbang, dan jika dia dihina merasa tumbang. Maka kata-kata yang mengucap kata-kata seperti dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang, itu harus kita tanamkan dalam diri kita. Karena apabila kita dipuji oleh orang lain, maka kita tidak merasa terbang luar biasa, atau ketika kita dicaci kita malah down. Tapi kalau kita dipuji, kita tetap tegak, berdiri dalam diri kita sendiri. Dan ketika kita pun dicaci, kita tetap tegar, kuat atas cacian makian dari orang tersebut. Itu perlu kita tanamkan dalam diri kita sendiri. Lalu yang kedua, bentuk manipulasi yang dilakukan oleh seorang manipulator adalah manipulasi emosional. Nah, teman-teman sekalian, banyak orang-orang yang ingin mengendalikan perasaan kita sendiri untuk keuntungan mereka pribadi dan untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya, di sini dicontohkan seorang pasangan, ia ingin mendapatkan persetujuan untuk membeli barang yang mahal. Maka dia ingin memberikan manipulasi kepada pasangannya itu. Sebagai contoh, orang-orang yang bahagia memiliki barang tersebut. Misalnya, saya bahagia loh kalau kamu belikan barang tersebut, karena saya nampak orang-orang
nampaknya bahagia kalau pasangannya belikan itu. Sehingga pasangan itu memicu rasa keinginan, ya loh saya juga pengen pasangan saya bahagia. Itu kan dia berpikir dan ditanam dan dia kayak termanipulasi psikologi dirinya gitu. Padahal kalau kita pikir sebagai seorang laki-laki, itu barang berguna atau tidak? Berguna. Kalau berguna, barangnya ada nggak yang versi lebih murahnya? Yang ketiga, budget kita sampai nggak untuk berikan itu? Jika hanya barang itu hanya sekedar untuk foya-foya, ya nggak usah lah kita beli. Belilah yang bermanfaat lagi. Lebih baik sisa-sisanya kita bagikan kepada orang lain untuk membagikan keluarga kita, atau beberapa hal yang positif, teman-teman sekalian. Nah, itu bentuk manipulasi. Nah, teman-teman sekalian, untungnya juga kita belajar manipulatif ini adalah agar kita terhindar dari orang-orang yang manipulatif dan pasangan, serta pasangan, orang tua, pasangan, teman-teman, sahabat, dan orang sekitar kita. Lalu yang ketiga adalah di sini disebutkan dengan istilah gaslighting, yaitu bentuk manipulasi psikologi yang paling merusak. Nah, gimana ini? Yaitu seorang manipulator itu mengubah fakta atau menyangkal fakta atau membalikkan fakta agar korban itu tidak percaya diri. Ini sangat jahat, teman-teman sekalian. Kenapa begitu sangat jahat? Karena seorang manipulator dia melakukan playing victim kepada orang lain. Misalnya, saya contohkan sesuatu yang sederhana aja. Misalkan ini ada airnya. Tiba-tiba seorang manipulator ini menyenggol air ini, lalu terjatuh. Lalu orang yang duduk di sebelah air ini menyalahkan, kenapa kamu meletakkan air di sampingmu? Kenapa nggak di depanmu? Ya, kalau kita belajar manipulatif, kita bisa mengatakan, hai kawan, kenapa kamu senggol ini? Apakah kamu tidak mempunyai mata? Maka kalau kita sudah sekap orang itu dengan seperti itu, dia akan terdiam. Tapi kalau kita biarkan dan kita diamkan mereka, maka mereka akan selalu manipulatif orang lain gitu. Sehingga korbannya akan sangat banyak gitu, teman-teman sekalian. Maka sifat seperti ini jika ada pada diri teman-teman sekalian, segera hilangkan. Bagaimana caranya menghilangkan? Dengan cara adalah mengakui itu adalah kesalahan kita. Karena dengan mengakui kesalahan kita sendiri, kita akan merasa playing victim itu tidak dapat dari diri kita. Misalnya, kalau dalam hubungan itu memang sudah longgarnya pada kita, ya kita harus tetap menyalahkan diri kita. Walaupun memang tidak sepenuhnya salah kita, tapi kita tetap harus menyalahkan diri kita sendiri. Tentu tidak boleh juga teman-teman berlarut dalam kesalahan sendiri. Itu juga salah. Setelah kita, lalu bagaimana caranya, Bang? Nah, caranya adalah mengakui itu kesalahan kita, lalu memperbaikinya. Jika hubungan itu tidak bisa diperbaiki, maka di hubungan selanjutnya harus kita perbaiki, teman-teman sekalian. Seperti itu. Nah, itu manipulasi yang ketiga. Lalu manipulasi yang selanjutnya adalah manipulasi pemerasan emosional. Apa itu? Yaitu melibatkan emosi seseorang atau memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu hal yang dimana dia tidak mau melakukan itu. Nah, apa contohnya? Misal, kita tinggal di kos. Lalu ibu kos itu punya anak. Kita ini kan seorang mahasiswa, pulang dari perkuliahan, itu kan pergi ke kos pengennya istirahat. Lalu ibu kos ini bilang, Bu, nak boleh nggak ibu minta tolong untuk jemput anak ibu di sekolah? Nah, si orang ini, salah saya nih, saya tidak mau melakukannya.
Tapi gara-gara dia ibu kos saya segan, saya ini segala macam, padahal badan saya tidak mau melakukan dan merasa juga tidak enak, itu akan terjadi pemerasan emosional di mana psikologi kita sudah baik-baik saja, fokus kita sedang terganggu karena fokus kita sedang tidak di masa prime-nya gitu kan. Lalu kita memaksakan diri untuk mengatakan iya. Nah, itu termasuk dari pemerasan emosional. Lalu bagaimana caranya kita, Bang? Nah, caranya kita belajar mengatakan tidak. Ataupun belajar mengatakan, mohon maaf Bu, saya baru pulang kuliah. Tadi banyak tugas, tanpa kita berbohong. Tadi kuliah waktunya sangat panjang. Mohon maaf Bu, saya pengen istirahat dulu sebentar. Mungkin boleh teman-teman yang lain yang bisa membantu Bu. Mohon maaf ya Bu. Nah, begitu cara mengatakan teman, tanpa kita menyakiti perasaan orang lain. Kita mohon maaf karena kita lelah, kita meminta perhatiannya, dan jika dia tidak dapat memahami itu, maka yang salah bukan kita, dia yang salah, teman-teman sekalian. Begitupun dengan pasangan kita. Kalau kita pulang kerja lelah, tiba-tiba dia telepon, halo sayang, ini segala macam, maka kita boleh sampaikan, mohon maaf ya sayang, kalau saya lagi pulang baru siap kerja, mungkin butuh istirahat dulu, mungkin nanti kalau weekend baru kita pergi jalan-jalan. Seperti itu teman-teman. Karena manipulasi ini bukannya sekedar orang tua, pasangan, teman, sahabat, terus sekedar aja. Nah, gitu. Lalu yang selanjutnya adalah manipulasi psikologi, yaitu seseorang manipulator itu mengontrol informasi atau memanipulasi akses. Nah, sebagai contoh itu kayak menyebarkan hoax gitu teman-teman. Nah, ini sini contohnya. Seorang politikus mungkin akan menggunakan kontrol informasi dengan menggunakan atau menekan berita-berita atau statistik yang mendukung pandangannya sambil mengabaikan atau menyembunyikan informasi yang mungkin meragukan kredibilitas mereka. Contohnya gini. Seorang politikus, dia ingin naik. Nah, dia memiliki beberapa visi misi. Lalu dia mengangkat berita-berita seperti berita-berita yang dimana mengangkat citranya gitu. Lalu di satu sisi dia menutup informasi yang lain gitu, dimana dia bisa meruntuhkan martabat, meruntuhkan citra yang dia telah buat gitu. Contohnya, contoh yang tidak dari pemerintah kita apa ya? Contoh gini, dia ingin membuat program tanam padi bagi para pemuda. Nah, dia mengatakan pemuda di Jerman, di Portugis atau di Portugal itu mereka pagi sampai siangnya menanam, malamnya dia melakukan kegiatan hal yang positif gitu. Dan dia mempunyai mobil Ferrari, mobil Alphard dan lain sebagainya gitu. Lalu di satu sisi ada berita nih loh, ada pemuda yang bertanam, tapi malamnya dia malah bukan bertanam tapi malah dugem gitu, melakukan hal yang negatif, na'udzubillah. Nah, itu menjadi berita yang membuat citra yang dibuat itu kayak meredup. Intinya kayak gitu loh teman-teman. Dia menutup informasi satu agar citra yang dia buat itu naik gitu. Nah, tuh. Jadi politikus harus menjadi politikus yang jujur. Kalau teman-teman ingin menjadi politikus yang jujur, maka belajarlah fikih terkait politik. Itu sudah ada di dalam Sahih Al-Bukhari dan buku-buku atau kitab-kitab para ulama. Kalau ingin menjadi politik yang jujur, maka tanamkan integritas dalam diri kita, bahwasanya jujur dan amanah itu ada di sini dalam diri kita. Yang selanjutnya adalah guilt tripping atau membuat seseorang merasa bersalah. Nah, ini
lumayan berbahaya ini. Bahkan ini sering terjadi pada pasangan kita sendiri. Teman-teman sekalian, ada beberapa hal terkait dengan hal ini. Contohnya gini. Kita ambil beberapa hal yang simpel aja. Di mana seseorang pasangan, di mana pasangan itu membuat kurikulum, di mana setiap pagi dalam chatannya itu mengucapkan itu kayaknya salah lah. Mana ini ya? Merasa orang itu melakukan kesalahan. Apa yang bagusnya teman-teman? Coba kita pikir ya. Misalnya seorang istri ingin tinggal di rumah ibunya, sedangkan si suami tidak mau tinggal dengan mertuanya. Dia mau ngontrak. Nah, kan contoh kan, misal. Nah, ketika istri itu mengikuti apa yang diucapkan oleh suaminya, maka ketika terjadi permasalahan di rumah tangga, maka dia menyalahkan suaminya. Bang, kenapa dari tadi yang salah istri? Kenapa nggak suami? Kita balik lagi teman-teman. Suami mengatakan untuk tinggal di rumah ibunya atau di rumah mertuanya. Ibu lah. Ibu, semoga kita pojokkan laki-laki ya kan. Di rumah ibunya. Kata si istri, bang, gimana kalau kita ngontrak aja? Karena kalau ibu gini segala macam kan nanti malah rumah tangga kita cocok. Nah, ketika terjadi permasalahan di rumah tangga, laki-laki yang tidak dewasa ini mengatakan, kamu itu sudah tahu kita sudah tidak punya uang, malah minta ngontrak. Kamu sudah tahu kita tidak punya uang, kenapa kita tidak sama ibu? Nah, kalau seorang istri ini belajar tentang manipulasi dan psikologi, dia mengatakan, bang, setiap rumah tangga perjalanan hidup itu pasti ada masalahnya. Jika kita hanya berenang di rumah orang tua kita, maka kapan kita berkembangnya? Kapan kita memulai hidup yang baru gitu? Maka kalau laki-laki itu masih juga mengotak menyalahkan, maka yang salah itu bukan perempuannya, tapi laki-laki itu mana yang salah. Kau teman-teman. Lalu tentu yang selanjutnya adalah berbohong. Ya, sama-sama kita ketahui lah, berbohong itu adalah perbuatan yang tidak baik gitu. Sudah tahu, misalnya mana siapa ya bagusnya, janganlah, siapa ya bagusnya ya, si A. Nah, apa katanya? Mana si A? Si A ini padahal sudah ada dalam kamar. Lalu dia mengatakan, ya si A pergi tadi. Itu kan berbohong. Nah, itu bentuk salah satu manipulasi. Itu simpel aja teman-teman. Lalu yang terakhir tentunya adalah silent treatment, atau pendiaman. Contohnya, yang luar biasa itu adalah ketika seorang suami ataupun seorang istri ada masalah, dia malah suka mendiamkan masalah itu, bukan menyelesaikan. Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwasanya jika ada permasalahan dalam rumah tangga itu, selesaikan malam itu juga. Sehingga kalau kita mau tidur, paginya kita akan menghadapi masalah yang baru. Jadi tidak ada masalah yang lama kita ungkit-ungkit, kita selesaikan, tidak selesai, ya udah kita akan menyelesaikan masalah yang baru lagi. Karena setiap hari itu pasti akan ada permasalahan. Jika permasalahan ini selalu menumpuk, dia akan menjadi bom dir, di mana dia akan menjadi bom yang sangat luar biasa teman-teman sekalian, di mana itu akan menghancurkan suatu hubungan. Sekian dari kami tentang pelajaran hari ini tentang drug psikologi teman-teman sekalian. Mungkin sekian dulu ya teman-teman, karena ini saya mau kuliah dulu. Karena ini mau masuk jam 9. Ini buat video jam berapa ini? Saya mau mandi dulu. Udah jam 8:30. Ini juga videonya mau diedit dulu, nanti baru di-share ke YouTube Muhammad Zabir. Bang, kenapa namanya Muhammad Zabir? Nah, itu nanti di video selanjutnya.